Halo teman-teman, sahabat Intel Cuan. Pada kesempatan kali ini kita bukan mau membahas atau mengajak garap airdrop ya teman-teman. Kali ini kita mau membahas suatu project yang mana project ini cukup menarik nih, dan marketingnya juga cukup kencang sih, walaupun dia baru muncul di permukaan teman-teman. Jadi aku disclaimer dulu. Untuk awal aku disclaimer bahwa Intel Cuan hadir dan berdiri bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mematahkan semangat teman-teman atau menghilangkan gairah teman-teman, terkhusus project Social Labs ini. Karena Intel Cuan selalu terbuka untuk semua project yang potensial ke depannya. Namun Intel Cuan tetap berdiri di atas posisi yang netral dan selalu mengatakan apa adanya terkait logika dan realita. Jadi buat teman-teman, kita sama sekali tidak menjatuhkan, kita hanya mengajak seluruh elemen atau seluruh calon user agar dapat berpikir secara kritis menggunakan akal sehat. Kali ini, topik kita ini akan membahas sebuah project yang mana mereka ini baru muncul teman-teman. Jadi Social Labs ini dia akan mengeluarkan atau bahasanya itu membawahi atau menaungi sebuah sosial media yang bernama Shopee. Ini kita masih belum paham nih cara spellingnya, penyebutannya bagaimana dia. Tapi secara penulisan dia penulisan Sople, E-nya 1 atau Shopee, bagaimana tergantung dia nanti ya. Tapi itu mereka mempunyai akademi yang bernama Social Labs. Jadi sosmed si Shopee itu punya ruang akademi yang bernama Social Labs dan mereka masih satu grup. Begitu teman-teman untuk intermezzo. Nah, lalu yang menarik untuk kita bahas adalah si Shopee itu nanti kan akan menjadi seperti sosmed video pendek ya teman-teman, seperti YouTube Short, TikTok, Reels Instagram atau Reels YouTube, Reels Facebook gitu ya. Jadi mereka berbasis video pendek tapi karya anak bangsa, karena ini menurut klaim mereka ini murni buatan lokal Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, aku mau mengingatkan teman-teman karena banyak para leader, terkhusus mereka-mereka yang mencari referral itu terkadang edukasinya tidak secara gamblang atau kurang transparan. Karena yang ku dengar, aku pun tadi awalnya tahu, wah ini sepertinya bagus nih, apalagi kalau dia tetap sustain gitu ya. Kita akan mendapatkan growth dan keuntungan yang lumayan kalau sampai kita monetasi atau AdSense seperti YouTube begitu. Tapi setelah aku telisik-telisik, ternyata ada akademi yang harus kita ikuti, dan akademinya itu berbayar minimal sekitar ya menyentuhlah jutaan rupiah teman-teman. Itu untuk kelas basic. Ada kelas-kelas tingkatannya juga. Dan mereka bilang sih atas klaim mereka itu tidak wajib untuk kita ikuti akademi yang berbayar tersebut. Namun teman-teman, yang mau aku ulas adalah Social Labs ini dia bilang dia sudah mempunyai badan hukum yang bernama, ini kita sambil cek-cek ya teman-teman. Jadi link dia itu seperti ini. Kalau teman-teman nanti bisa lihat atau sempet buka linknya, kita sambil cari sumber dan menuangkan informasi gitu ya yang bisa diterima oleh akal sehat. Oke, yang pertama adalah karena ada suatu project yang mengklaim bahwa dia sudah resmi terdaftar sebagai badan hukum, maka kita cek dulu. Menurut informasi yang aku dapat,
Dia itu badan hukumnya bernama PT Sosial Lab. Ini teman-teman bisa cek juga. Jadi di ahu.go.id ini website dari Kemenhum dan HAM resmi punya pemerintah. Jadi semua perusahaan yang sudah terdaftar, baik itu PT Perseroan Terbatas ataupun CV, dia akan terdaftar di sini teman-teman. Ini secara real time kita bisa cek. Nah, website ada di sini, nanti teman-teman bisa yang atas ini ya. Teman-teman bisa cek masing-masing nanti. Terlepas dari proyeksi Sosial Lab ini, kita bisa cek semua perusahaan. Karena kita mau cari Sosial Lab, kita coba cari dulu. Ini aku udah ada history tadi, sempat nyari. Kita cari dulu. Nah, kalau muncul yang sesuai nama yang kita cari, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada Sosial Lab Indonesia. Dia ada di Surakarta, Jawa Tengah. Kita nggak bisa lihat profil lengkap karena harus memasukkan permohonan kepada si Ditjen AHU ini. Tapi ini hanya untuk sebagai referensi ya teman-teman. Dia tuh sudah terdaftar, tapi kita juga harus disclaimer nih, apakah memang ini yang terdaftar brand perusahaannya atau nama perusahaannya atau bagaimana. Kita juga masih kurang paham. Tapi nama yang mirip sih ini teman-teman. Kalau kita cari lagi, apakah ada? Oh, tidak ada. Berarti memang hanya satu nama doang ya teman-teman yang sesuai apa yang kita cari. Tapi nanti kita masih tunggu apakah memang ini nama perusahaannya gitu ya. Oke, lalu sebagai informasi bahwa semua perusahaan yang terdaftar di sini itu sebatas syarat registrasi perusahaan di regulasi Indonesia ya teman-teman. Jadi bukan berarti semua perusahaan yang terdaftar di sini itu aman, karena pada realitanya di lapangan banyak bisnis atau perusahaan yang terkadang agak-agak melenceng gitu ya. Aku tidak mengatakan Sosial Lab begitu, tidak, tapi aku mengatakan random semua yang perusahaan yang terdaftar di Ditjen AHU ini. Jadi yang terdaftar di sini sebatas untuk regulasi peraturan pemerintahan Indonesia. Kita lanjut ke sumber berikutnya. Pada berita, teman-teman, Intel Cuan menemukan beberapa kutipan yang mana ini memang baru dia upload gitu ya dari blog atau dari tabloidnya. Ini beberapa, coba kita klik dulu. Selamat datang di Fajar Baru Ekonomi Digital Indonesia. Jadi, nah ini kira-kira teman-teman overviewnya tampilan si Shopee, si sosmed yang tadi kita bilang itu. Jadi memang niat si Shopee itu untuk membuat platform video pendek buatan Ibu Pertiwi atau karya anak bangsa, begitu bahasanya. Karena selama ini kita kan itu bahkan terlalu bergantung kepada platform luar gitu ya, seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Jadi mereka menginisiasi bahwa mereka akan membuat platform karya anak bangsa untuk Indonesia dan manfaatnya pun untuk masyarakat Indonesia juga. Begitu teman-teman tujuan mereka. Jadi tujuannya memang cukup luar biasa hebat gitu ya untuk melepas ketergantungan masyarakat kita ini. Nah, ini teman-teman yang aku maksud tadi. Jadi Sosial Labs MNC yang bernama atau nama akademi dia gitu ya, Sekolah Jutawan Digital Anda. Jadi Shopee itu aplikasinya, Sosial Lab itu akademinya atau sekolahnya, begitu ya kira-kira. Nah, yang nggak dibahas atau yang jarang dibahas oleh para leader pencari referral adalah ini teman-teman, bagian ini. Aku pun tadi setelah aku Dior sendiri, aku menemukan ini. Atau dari Upland aku nggak dapat teman-teman. Jadi setelah aku Dior mandiri, aku baru dapat informasi ini. Jadi
opini pribadiku, mungkin nanti ada yang untuk gratisan. Apakah nanti dibatasi atau bagaimana, aku pun kurang paham. Tapi untuk yang mau channelnya itu nanti bertumbuh, sustain itu sepertinya diarahkan untuk masuk ke dalam akademinya. Dan akademinya itu membutuhkan investasi atau berbayar minimal 1.500.000 rupiah, teman-teman. Dan itu di sini ada beberapa skemanya dan fasilitasnya. Mereka bilang juga si PT Social Lab MNC ini dia itu sudah berkantor di Pantai Indah Kapuk, teman-teman. Ini ada alamatnya. Seperti itu. Kemudian dia juga ada minimal WD-nya 5.000 rupiah minimal withdrawing-nya. Lalu dia bilang juga di sini ada optimasi traffic, akses tool, target terukur. Dia menargetkan 33.000 sampai 35.000 tayangan per bulan untuk Anda. Jadi sepertinya di booster oleh mereka gitu ya kalau kita ikut akademinya. Maksudnya di booster itu konten kita di booster viewersnya karena kita sudah ikut akademi dia. Lalu ada garansi modal kembali, dan dia bilang dia mengklaim ini adalah bisnis dengan resiko 0 atau zero risk. Ya gimana ya teman-teman, namanya bisnis menurutku, ini menurutku pribadi ya, aku terlepas dari apa yang kita bahas sekarang, semua bisnis menurutku ada resikonya sih. Bahkan tanpa kita melakukan hal apapun itu pun akan beresiko. Tapi enggak apa-apa teman-teman. Semua keputusan dan eksekusi ada di tangan teman-teman. Intel Cuan hanya mengungkapkan dan mengajak kita untuk menganalisa dan berpikir dengan akal sehat dan logika. Toh kalaupun ini menguntungkan teman-teman, Intel Cuan juga akan membuka pintu yang lebar. Jadi kembali seperti yang aku bahas di awal, aku bilang di awal itu, Intel Cuan bukan semata-mata menutup pintu, menutup mata atas perkembangan dan inovasi, apalagi inovasi dari karya anak bangsa, ya bukan. Kita maksud dan tujuan kita bukan seperti itu, tapi maksud dan tujuan Intel Cuan hanya untuk mengajak kita berpikir secara akal sehat agar kita dapat menerima realita yang akan kita terima nanti. Itu aja. Jadi kalaupun ininya si project ini nanti lebih potensial ketimbang airdrop yang lain, ya kenapa tidak gitu kan. Jadi jangan sampai ada leader yang beranggapan bahwa video ini menjerumuskan. Tidak, kita hanya mengajak member lain yang belum daftar, yang belum berinvestasi, agar kita bisa paham dulu mana peluang dan paham manajemen resiko, terkhusus resiko keuangan atau manajemen keuangan mereka sendiri. Itu aja sih maksud dari video ini teman-teman. Pokoknya teman-teman nanti bisa diur sendiri ya. Intel Cuan hanya sebatas menjadi wadah, karena di YouTube aku lihat belum ada yang bahas nih, di Twitter juga belum ada yang bahas. Kalau di Google dia beberapa ada blognya sih, di Facebook juga beberapa ada postingan. Tapi di YouTube dan Twitter belum ada aku lihat. Jadi atas dasar itu Intel Cuan mencoba membuka pikiran dan membahas ini di YouTube. Oke teman-teman, sahabat Intel Cuan, sampai kepada penghujung video. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, jadikan video ini sebagai tolak ukur agar kita semua dapat menganalisa peluang dan memanage resiko yang akan kita terima nanti. Karena kalau dibilang tidak beresiko atau nol resiko, tidak ada bisnis yang nol resiko teman-teman. Bahkan saat kita tidak melakukan hal apapun, itu pun akan beresiko. Bahkan kita hanya tidur lama pun itu akan beresiko gitu. Jadi semuanya penuh resiko dalam hidup ini gitu ya teman-teman. Jadi
Ini hanya untuk wadah kita berpikir secara logika dan memanage resiko. Selebihnya kita sampaikan kepada keputusan dan hasil akhir teman-teman pilih itu ada di tangan teman-teman. Jadi pada masa yang sama teman-teman, ke depan Intel Cuan pun akan membahas semua proyek yang baru rilis yang belum ada yang bahas, supaya teman-teman bisa menikmati dan merasakan manfaat dari apa yang sudah dibuat oleh karya Intel Cuan ini. Segitu dulu informasi yang dapat kita bahas teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Intel Cuan, sampai berjumpa pada video berikutnya.